الحمد لله الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna, sebagaimana di dalam firman-Nya dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat lainnya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan bentukmu dan menjadikan tubuhmu itu seimbang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bentuk kesempurnaan penciptaan Allah terhadap manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka itu memiliki lisan, yang mana dengan lisan tersebut manusia dapat berbicara, manusia dapat mengungkapkan apa yang terbesit di dalam benaknya dengan sebaik-baiknya. Padahal manusia bukan satu-satunya makhluk yang memiliki lidah. Manusia bukan satu-satunya makhluk yang memiliki suara. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka lebih sempurna, yaitu dengan cara lisan mereka dapat berbicara, yang mana suara-suara yang dikeluarkan oleh manusia itu dapat dipahami dan juga dapat dimengerti. Inilah yang menjadikan manusia itu makhluk Allah yang sangat istimewa. Namun jemaah sekalian, kita harus sadari bahwasanya anggota tubuh yang paling banyak menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka itu juga adalah lisannya. Berikut juga adalah kemaluannya. Kemudian keduanya pula, yaitu lisan dan juga kemaluan, adalah anggota tubuh yang paling banyak menyebabkan kerusakan di muka bumi. Itulah mengapa jemaah sekalian, hendaknya kita sebagai seorang muslim, jika kita itu betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita menjaga lisan kita. Kita menjaga, memperhatikan setiap kalimat yang terucap dari lisan kita. Agar apa? Agar tidak membinasakan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, man yadmanu li ma baina lihyaihi wa baina fakhidhaihi. Barang siapa yang menjamin untukku keselamatan apa yang ada di antara kedua jenggotnya, yaitu lisannya, dan yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, admanu lahul jannah. Niscaya aku, yaitu Rasulullah SAW, akan jaminkan baginya surga. Hadis tadi menunjukkan betapa besarnya pengaruh lisan bagi keselamatan seseorang, sehingga begitu besar pula jaminan bagi siapa saja yang menjamin keselamatan lisan dan juga kemaluannya. Kemudian jemaah sekalian, seorang mukmin sudah semestinya dia itu sadar bahwa setiap kata yang terucap oleh lisannya memiliki dampak yang begitu besar. Bisa jadi apa yang dia ucapkan itu meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu bisa jadi apa yang dia ucapkan itu menjembabkan dirinya
ke dalam api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha. Barangkali sesungguhnya seorang hamba, dia akan mengucapkan sesuatu yang mungkin dia tidak sadar, yang mungkin dia tidak tahu apakah itu baik ataukah tidak. Yuzillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Yang mana ternyata apa yang dia ucapkan dengan spontan tadi itu dapat memasukkan dirinya ke dalam api neraka sejauh timur dan barat. Maka dari itu jemaah sekalian, jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Jaga lisan kita agar apa? Agar kita setidaknya memastikan yang keluar dari lisan kita itu adalah kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kita menjaga lisan kita agar kita setidaknya memastikan bahwasanya apa yang keluar dari lisan kita bukanlah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Memang kita tidak ada yang bisa memastikan siapapun di antara kita lisan kita itu sempurna. Tidak ada satupun di antara kita bisa memastikan apa yang keluar dari lisan kita adalah hal yang pasti Allah Subhanahu wa taala ridhai. Namun siapapun kita bisa mengupayakan. Siapapun kita bisa mengupayakan, bisa mengusahakan. Lisan kita mengucapkan hal-hal yang baik. Lisan kita mengucapkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Lisan kita mengucapkan hal-hal yang tidak dapat menyakiti saudara-saudara kita. Maka dari itu jemaah sekalian, jangan sampai karena satu atau dua kalimat yang kita sadari atau tidak sadari keburukannya, namun ternyata kita terbiasa mengucapkannya dan tidak ada upaya untuk menghilangkannya atau terbebas dari ucapan tersebut, dan kita juga tidak bertaubat dari ucapan tersebut, kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api yang tidak akan pernah kita bayangkan bagaimana panasnya. Kemudian jemaah sekalian, sadarlah bahwasanya salah satu ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan juga keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang menjaga lisannya dari apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal 'aliyyal 'azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ada sebuah amalan yang mana sebenarnya amalan ini merupakan hak seorang muslim, namun ternyata kita banyak melupakannya. Padahal jika kita laksanakan, amalan tersebut dapat menjadi atau itu dapat menjadi salah satu tolak ukur kebaikan Islamnya seseorang. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, "Ayyul Islami khair?" Wahai Rasulullah, Islam seperti apakah yang baik? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am, yaitu engkau memberi makanan kepada siapapun yang membutuhkan, wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa 'ala man lam ta'rif. Kalau yang pertama tadi, di antara bentuk Islam yang baik dari seseorang adalah dia suka memberi makan kepada orang lain
Yang kedua ini adalah hal yang mungkin sering kita abaikan, yaitu dia mengucapkan salam, assalamualaikum, kepada orang yang dia kenali ataupun orang yang tidak dia kenali. Kemudian jamaah sekalian, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal, hanya kepada orang yang barangkali dia hormati, itu merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Tidak perlu kita jauh-jauh melihat ke barat, tanda hari kiamat, melihat ke timur, tanda datangnya hari kiamat. Karena bisa jadi tanda datangnya hari kiamat itu ada pada diri Anda. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, beliau berkata, innahu sayati 'alan nasi zamanun, sesungguhnya akan datang suatu zaman di mana manusia di dalamnya yakunus salamu fihi lil ma'rifah. Akan datang suatu zaman di mana manusia di dalamnya hanya mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum, kepada orang-orang yang dia kenali saja. Kemudian di dalam hadis yang marfu', sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat, ayyamurrar rajulu, yaitu ketika seseorang itu lewat bil masjidi la yusalli fi, dia lewat di suatu masjid yang dia itu tidak salat fardu di dalamnya, atau dia tidak terbiasa salat di dalam masjid tersebut, wa alla yusallima illa ala man ya'rifuh, yang mana dia tidak mengucapkan salam ketika melewati masjid tersebut kecuali hanya kepada orang yang dia kenali saja. Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenali merupakan tanda ikhlasnya seseorang di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu juga merupakan tanda tawadhu atau kerendahan hatinya. Kemudian beliau berkata, dan menyebarkan salam, mengucapkan assalamualaikum, merupakan syiar bagi umat ini, yaitu umat Islam. Dan antum sekalian para jamaah adalah yang terdepan di dalam mempelajari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka antum sekalian adalah orang-orang yang paling berhak untuk mengamalkan hadis ini, paling berhak untuk memberi contoh kepada manusia tentang apa yang terbaik yang semestinya dilakukan oleh kaum muslimin. Terkhusus di sini adalah amalan yang banyak sekali kita lupakan, yaitu mengucapkan assalamualaikum kepada orang yang kita kenali ataupun tidak kita kenali, kepada orang yang kita hormati ataupun tidak kita hormati barangkali, atau kepada orang yang kita segani atau orang yang tidak kita segani. Ya, maka dari itu, marilah jemaah sekalian, kita biasakan lisan kita untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Yang mana di antara ucapan yang baik adalah menyebarkan salam. Di mana dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian, tidak ada batasan, yang kecil harus memberi salam kepada yang besar, bahkan kalau bisa yang lebih tua memberi salam kepada yang lebih muda. Memang ada ketentuan-ketentuan ini, namun di saat kita menemui saudara kita bagaimanapun kondisinya, keutamaan orang yang mengucapkan salam itu lebih besar bagi siapapun yang memulainya. Sekalipun menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Kita sebarkan salam kepada teman, kepada senior kita, kepada orang yang lebih tua, kepada tamu, kepada ustadz, kepada adik kelas, kepada kakak kelas, kepada siapapun, baik yang kita kenal maupun tidak. Hadza wa sallu wa sallimu ala imamil mursalin
وقائد الغر المحجلين، وقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه، حيث قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين وفي بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.